Tidur merupakan kebutuhan dasar yang penting bagi setiap manusia selain dari makan. Tapi banyak banget dari antara kalian yang mungkin karena faktor pekerjaan maupun lifestyle zaman sekarang yang membuat kalian harus mengorbankan jam tidur kalian. Nah, di video ini kita akan bahas dampak buruk bagi kesehatan apabila kita kurang tidur. Tonton videonya sampai habis. Halo semuanya, saya Dr. Jessica. Nah, siapa di sini yang suka begadang? Idealnya kita membutuhkan tidur 7-9 jam tiap malamnya. Tapi ternyata banyak banget dari antara kalian yang kurang tidur tiap malamnya. Nah, mungkin karena itu tadi, kalian karena ada faktor pekerjaan maupun lifestyle yang kalian jalani selama ini, sehingga membuat kalian harus mengorbankan jam tidur kalian di malam hari. Nah, kalian tahu nggak sih dampak buruknya akibat kita kurang tidur terhadap kesehatan kita? Nah, komen di bawah ya teman-teman apabila kalian memiliki masalah tidur, gangguan tidur, dan usaha-usaha apa yang udah kalian buat selama ini untuk mengatasi hal itu. Dan kalian juga bisa komen kalau misalnya kalian yang selama ini suka begadang, kira-kira hal-hal apa sih yang kalian rasakan keesokan harinya setelah kalian begadang? Oke? Nanti aku akan bacain ya komennya satu-satu. Nah, jangan lupa teman-teman buat subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan informasi kesehatan lainnya, dan jangan lupa buat klik tombol notifikasinya agar kalian selalu terupdate tiap kali aku upload video terbaru. Oke? Nah teman-teman, kalian juga bisa nonton video aku tentang cara mengatasi insomnia. Aku kasih linknya di atas. Oke, kita langsung aja jelasin apa dampak buruk dari kurang tidur bagi kesehatan kita. Yang pertama adalah menurunnya daya ingat dan konsentrasi. Aduh, siapa sih dari kita yang pengen lupa-lupa? Nah, pada saat kita tidur teman-teman, otak kita tuh lagi membuat koneksi. Jadi ada koneksi-koneksi saraf yang terbentuk untuk mengatur memori kita. Nah, biasanya memori kita yang short term atau memori jangka pendek kita akan dibantu untuk dipindahkan menjadi memori jangka panjang. Itulah sebabnya kenapa kalau misalnya kita belajar nih sebelum tidur, sejauh masih jam tidur yang wajar ya, nggak sampai subuh banget. Kalau kita belajar sebelum tidur, biasanya informasi yang kita dapatkan tuh lebih nempel di otak lebih lama, ya nggak sih? Itu karena pada saat kita tidur, ternyata otak kita lagi membentuk koneksi-koneksi saraf yang fungsinya adalah untuk mengolah dan mengatur memori tersebut. Nah, kalau kita misalnya kurang tidur, ya akibatnya gitu. Kemampuan otak kita untuk mengolah memori jadi akan menurun kemampuannya. Akibatnya kita akan ada masalah dalam mengingat, baik itu memori yang jangka pendek maupun yang jangka panjang. Maka dari itu sebaiknya jangan begadang teman-teman. Dan kurang tidur juga bisa mempengaruhi konsentrasi kita. Aduh, paling gak enak banget kalau misalnya besoknya kita mau kerja atau kita lagi mau kuliah, mau sekolah, tiba-tiba konsentrasi kita terganggu, terus kita jadi gagal fokus, otak kita jadi kayak lemot gitu. Aduh, gak enak banget kan? Jadi makanya jangan kurang tidur ya, jangan begadang. Nah, dampak buruk yang kedua adalah menurunnya sistem imun. Nah, teman-teman, kalau kita tahu sistem imun atau sistem kekebalan ini adalah sistem yang membantu kita dan melindungi kita dari serangan penyakit, terutama infeksi, baik infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi parasit. Dan biasanya sistem imun kita ini terbentuk secara optimal pada saat kita tidur. Nah, kalau kita kurang tidur, akibatnya pembentukan sistem imun kita ini juga nggak akan terbentuk dengan optimal, dan akibatnya dia juga nggak akan bisa bekerja dengan baik untuk melindungi kita dari penyakit. Nah, akibatnya kita jadi akan rentan terhadap infeksi. Terus kalaupun kita sakit, jadi lambat penyembuhannya. Terus itu bisa juga membuat kesehatan kita jadi lebih buruk. Aduh, parah banget nggak sih dampak dari kurang tidur ini? Nah, dampak buruk yang ketiga adalah mempercepat penuaan. Aduh, siapa sih di sini yang pengen terlihat cepat tua? Jadi ada penuaan dini.
Nah, kalau kita kurang tidur teman-teman, biasanya akan muncul tuh kan mata panda nih, dark circle, atau lingkaran hitam nih pokoknya di bawah mata. Terus pada saat kita kurang tidur, bikin kulit kita kelihatan kusam besoknya, dan kelihatan lebih keriput, ya nggak sih? Kerasa banget tuh kalau misalnya kita nggak tidur, besoknya tuh rasanya kulitnya tuh kusam banget. Mungkin keriput nggak langsung kelihatan ya, tapi kalau misalnya kita bakal sering-sering begadang terus, pasti bakal kelihatan deh kulit kita tuh nggak seelastis kalau kita memiliki tidur yang cukup. Karena pada saat kita tidur kan, tubuh kita beregenerasi, termasuk kulit kita. Nah, kalau kita nggak kasih waktu yang cukup bagi kulit kita buat beregenerasi, akibatnya jadi kayak gitu. Kulit kita jadi banyak keriputnya, jadi kusam. Dan lagi, pas kita tidur dan kita tiba-tiba jadi kurang tidur, tubuh kita akan berespon dengan mengeluarkan juga hormon stres, yaitu hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini dampaknya juga nggak bagus buat kulit kita, karena dia bisa merusak struktur di kulit kita yang namanya kolagen. Nah, padahal kolagen ini adalah protein yang bikin kulit kita jadi kenyal dan elastis teman-teman. Bayangin aja, kalau kolagen kita jadi lebih cepat rusak, itu bisa bikin kulit kita jadi cepat terlihat tua. Karena kulit kita udah nggak kenyal lagi, kulit kita jadi terlihat keriput deh. Nah, kalau kalian nggak pengen cepat tua, jangan begadang ya. Dampak buruk berikutnya adalah meningkatnya berat badan. Nah, kalau kita kurang tidur, itu akan meningkatkan hormon grelin, di mana hormon grelin ini adalah hormon yang meningkatkan nafsu makan kita, yang membuat kita merasa lapar. Dan pada saat kita kurang tidur, itu juga akan menurunkan hormon leptin, di mana hormon ini sebenarnya adalah hormon yang membuat kita merasa kenyang, atau hormon yang menahan nafsu makan kita. Jadi kerjanya mereka tuh bertolak belakang ya. Dan pada saat kita kurang tidur, justru hormon yang bikin kita nafsu makan, yang bikin kita lapar, justru malah meningkat si hormon grelin ini. Sedangkan hormon leptinnya malah menurun. Itulah sebabnya kenapa kalau misalnya kita begadang, kita kurang tidur, bawaannya jadi lapar, jadi pengen ngemil. Tadinya pengen ngemil malah jadi makan berat. Nah, inilah yang meningkatkan resiko obesitas. Dan peningkatan gula di dalam darah juga bisa meningkatkan resiko penyakit diabetes mellitus. Dampak buruk berikutnya adalah meningkatnya tekanan darah. Nah, hipertensi ini juga bisa berakibat buruk sih, karena dia juga bisa meningkatkan resiko penyakit pembuluh darah dan juga penyakit jantung. Dampak buruk yang berikutnya adalah mood swing. Nah, biasanya kalau orang udah kurang tidur, moodnya udah mulai nggak stabil tuh. Jadi gampang cemas, jadi sering marah, jadi suka gelisah, jadi kadang-kadang suka sedih. Nah, ini kalau makin parah, dia bisa mengarah ke depresi nantinya. Duh, parah banget ya. Nah, dampak buruk yang berikutnya adalah menurunnya gairah seksual. Ini bisa mempengaruhi baik wanita maupun pria. Biasanya kalau salah satu dari pasangan kurang tidur, biasanya untuk memulai hubungan jadi susah. Mungkin karena ngantuk, jadi hasrat untuk mulai hubungan jadi berkurang. Dan biasanya kalau ini terjadi pada laki-laki, selain karena kurang tidur, efeknya juga bisa membuat level hormon testosteronnya menurun, sehingga hasrat dan gairah seksualnya juga menurun. Nah, teman-teman, banyak banget kan tadi yang udah aku jelaskan tentang dampak-dampak buruk dari kurang tidur. Sampai di sini, apakah kalian masih mau begadang? Nah, mudah-mudahan informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Jangan lupa buat like dan share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak juga orang yang merasakan manfaatnya. Oke, see you on my next video. Be healthy and be happy. Bye!